si alumni Ambalan ini ketemu sama rekannya. Nah, dia pikir itu rekan, tapi ternyata bukan. Jadi sosoknya itu pocong. Tapi yang dia pikir tuh ini tuh temannya dia. Soalnya sama-sama mau nakutin peserta gitu. Oke guys, gue kali ini mau ceritain tentang kuntilanak pemakan ikan dan pocong asli. Jadi ceritanya tuh dulu pas zaman SMA itu ada suatu kegiatan namanya itu pelantikan pramuka. Nah, pelantikan ini tujuannya tuh buat semacam kayak ujian buat dapetin pangkat bantara mungkin ya. Gue juga soalnya udah lama lupa. Dan itu tuh dilakuinnya pas kalau nggak salah tuh malam Sabtu. Jadi langsung ke intinya aja. Nah, di akhir sesi acara tuh ada yang namanya jelajah malam. Nah, jelajah malam ini rutenya itu lumayan cukup jauh ya. Soalnya kayak keliling kampung gitu, tapi nggak ngelewatin jalan raya. Kita ngelewatinnya tuh jalan-jalan kecil kayak ke jalan empang, kebun, pemakaman. Nah, pada saat itu tuh gue itu di urutan terakhir. Dan ada teman gue yang namanya, gue sebut aja namanya Ricky. Nah, si Ricky ini duluan. Nah, gue di urutan terakhir. Pas nama gue dipanggil tuh gue deg-degan. Soalnya gue urutan terakhir nih. Masalahnya kalau urutan terakhir kan udah lumayan sepi. Soalnya anak-anak yang pada di awal tuh udah pada nyampe duluan, sedangkan gue kan baru berangkat. Gue keluar dari area lingkungan sekolah, dan di pinggirnya itu ada itu pembina gitu, kayak ngarahin ke jalan sini nih gitu katanya tuh. Nah, jadi di setiap jalan tuh ada tandanya itu ada lilin di setiap 10 meteran. Kalau misalnya di jalan itu nggak ada lilin sama sekali, berarti kita itu salah jalan. Nah, gue ngelewatin jalan raya dulu, baru turun ke empang. Nah, gue deg-degan nih pas mau ngelewatin sekumpulan pohon pisang. Soalnya kan katanya ya, pohon pisang itu tempatnya sosok-sosok yang kayak gitu. Udah mah si sekumpulan pohon pisangnya tuh di pinggir gue banget. Gue takutnya tuh pas lewat terus tiba-tiba ada yang narik baju gue, kan gak asik. Bikin sebenarnya pas gue lewat situ nggak ada apa-apa, cuman ya pikiran gue tentang sugesti tentang dimana gue tuh berpikiran hal
kayak hal menyeramkan bikin suges gue sama yang kayak gitu makin tinggi. Kalau misalnya gue tahu hal-hal yang kayak gitu tuh ada di tempat kayak gitu. Nah, habis gue jalan lewat pohon pisang itu, ada lilin, lumayan lah, cukup jauh. Dan itu tuh di sana ada semacam panitia pelantikan gitu. Soalnya kan di setiap posko itu ditaro panitia, dan poskonya itu ada posko utama sama posko bayangan. Nah, di posko utama ini kita kayak disuruh macem-macem lah, kayak bukan ngapalin sih, kayak nyebutin Trisatya sama Dasa Dharma, terus baca-baca surat-surat pendek itu biar kita tuh terlindungi terus, katanya gitu. Nah, ada satu momen gue disuruh kayak jongkok di pinggir sungai sambil meragain orang yang lagi BAB. Nah, emang pas waktu itu kan gelap, nggak ada lampu, cuman pakai lilin aja. Nah, gue lupa bilang nih, jadi setiap peserta itu dikasih mungkin nggak sampai 1 lilinnya, bahkan setengah aja nggak, mungkin 1/4 lah lilinnya tuh pendek banget. Jadi setiap peserta dikasih lilin. Cuman ada yang nyalain, ada yang enggak. Kalau gue sih nyalain, soalnya gue orangnya penakut ya. Nah, pas waktu itu tuh kan lilinnya tuh cuma dinyalain 1. Soalnya di setiap posko kita tuh lilinnya tuh disuruh matiin. Nah, habis meragain orang yang lagi BAB tadi, baru tuh gue berangkat lagi nyusurin pinggiran sungai itu. Di tengah perjalanan ada panitia. Gue tahu itu panitia, soalnya nggak mungkin makhluk halus yang kayak gitu berisik. Soalnya dia tuh nakut-nakutin orang, tapi berisik gitu. Dia itu nakutinnya tuh di bawah, di semak-semak, pakai sarungnya tuh sarung putih. Terus wah kayak gitu. Gue sebenarnya tahu, tapi gue pura-pura kaget. Terus gue tenang supaya kesannya tuh kita refleks, bukan disengaja. Nah, habis gue nendang panitia itu, dianya malah ngomong kayak awas lu, katanya gitu. Habis itu tuh gue ketawa ngakak di situ tuh. Nah, terus gue lanjutin nyusurin sungai. Lumayan beberapa lama, dari setiap gue ngelihat lilin di setiap jalan ada posko bayangan. Nah, posko bayangan ini tuh sama nanya-nanya tentang gimana tadi di jalan. Ada yang ada yang menakutkan apa enggak, katanya gitu. Terus kayak biasa kita disuruh baca Trisatya Dasa Dharma. Hampir di setiap posko itu disuruh yang kayak gitu. Terus baca ayat kursi lah. Ya, kalau ayat kursi sih harus ya kalau menurut gue. Soalnya ya namanya perjalanan malam, kita nggak tahu. Pas abis dari posko itu, gue belok kiri dari sungai itu.
pas belok kiri itu jadi bukan terowongan sih, tapi kayak mirip-mirip terowongan. Di pinggir-pinggirnya itu pinggir tanah, di pinggir-pinggirnya tanah. Terus di atasnya itu semacam pohon bambu. Nah, pohon bambu ini tuh kayak ngerumpuy ke tengah. Jadi seolah-olah tuh kita masuk ke sebuah terowongan. Di dalamnya tuh nggak ada panitia sama sekali. Jadi itu benar-benar gue lumayan takut di situ. Soalnya lilin juga hanya beberapa di situ. Gue deg-degan lah. Orang di atasnya juga ada kayak pemakaman gitu. Di atasnya itu pemakaman. Nah, udah lumayan cukup jauh ya, baru ada rumah warga. Soalnya di ujungnya itu pemukiman. Tapi sebenarnya di pemukiman itu gak jauh dari rumah warga, di sebelahnya itu masih ada pemakaman. Pemakamannya juga kayak di pinggir jalan banget, di kiri kanan lagi. Ya gue cuman soalnya di situ kan ada rumah teman gue, pas banget di pinggir. Soalnya dulu teman gue juga pernah cerita di situ tuh. Gue jadi kebayang-bayang soal sesuatu yang sebenarnya gue juga nggak tahu itu ada apa enggak. Tapi karena si teman gue ini pernah cerita hal-hal yang menakutkan di situ, jadi sugesti gue tentang tempat itu tuh mulai ngaco. Ya gue lari lah dari tempat itu tuh. Abis itu gue nyampe lah di jalan raya. Nah, di jalan raya ini ada lagi posko, tapi posko utama. Kayak biasa, nyampe sana tuh gue disuruh gitulah baca Trisatya Dasa Dharma, terus surat-surat pendek kayak biasa. Gue itu bukan sebelum sih, jadi masuk jalan raya itu sebentar. Soalnya bentar lagi itu habis posko itu tuh gue masuk ke daerah pemukiman warga ke kiri dari jalan raya itu. Nah, dari jalan raya itu pas mau masuk gang besar itu turun ke bawah, tapi di situ tuh kayak pinggiran gitu, nggak ada rumah yang menghadap ke gang. Jadi kesannya tuh serem. Apalagi di situ tuh ada semacam kebun. Kebunnya itu ya gue nggak bisa bilang angker sih. Cuman sebelum gue ke situ tuh si panitia ini kayaknya mulutnya bocor nih. Soalnya dia dengar katanya peserta itu ada yang ngelihat yang lari-lari di jalan itu. Anak kecil katanya. Kan gak mungkin kalau misalnya anak kecil malam-malam, apalagi ini sekitar jam 1, entah jam 2. Soalnya kan di akhir sesi acara itu sekitar jam 12-an ya. Nah, gue makin parno dong. Gue sebelum mau masuk ke gang itu tuh udah, ya Allah, ini kalau misalnya gue ketemu yang kayak gituan, gue bakalan balik lagi deh, gak bakal gue terusin. Nah, untungnya
gue nggak ngelihat apa-apa. Dan habis itu gue masuk ke daerah kayak Empang. Nah, di sini yang benar-benar nggak pernah terbesit di pikiran gue. Soalnya gue pikirnya tuh nggak bakalan ketemu hal yang kayak gituan ya di sini tuh. Jadi sebelum gue ngelewatin Empang daerah situ, gue itu ngelewatin turunan. Nah, si turunannya ini tuh banyak orang, lumayan banyak orang lah. Soalnya ada 2 posko bayangan di situ tuh. Di samping kiri jalan itu tuh kan tanah ya. Terus soalnya kan semacam tebing. Nah, di atasnya itu ada rumah warga. Cuman di bawahnya itu ada jalan setapak. Kayak buat warga situ ngelewatin jalan itu buat ke Empang. Nah, gue pikir mungkin abis dari belok kiri itu sama ada orang. Tapi ternyata sepi. Nggak ada orang. Gue pikir mungkin rutenya bukan ke sini. Soalnya sepi. Tapi pas gue susurin, ternyata ada lilin. Cuma lilinnya itu jauh banget, nggak kayak biasanya. Gue juga heran, kenapa rute ini tuh sepi. Dan si lilinnya juga kenapa cuma ada 1. Nah, habis gue ngelewatin lilin itu, kan Empang tuh ada 3. Nah, di Empang yang terakhir ini, gue ngelihat sesuatu. Dan sesuatu itu hal yang benar-benar ngeri banget. Jadi di sebelah ujung Empang ini tuh ada sosok kuntilanak. Tapi kejadiannya tuh bukan kayak hal yang biasa. Sosok ini tuh terus-terusan berada di situ. Dari awal gue ngelewatin Empang 1 sampai Empang 3 terus naik lagi ke atas tuh, dia masih tetap berada di situ, kayak nggak ngehirauin orang-orang lewat situ. Dan kenapa gue nggak bilang itu hal yang biasa? Soalnya sosok ini tuh lagi makan di pinggir kolam ikan yang ketiga di ujung. Jadi kayak berseberangan sama gue. Soalnya kalau misalnya sejalan setapak sama gue bakalan balik lagi. Gue gak berani buat ngelewatin. Tapi si sosok itu tuh ada di ujung seberang. Nah, si sosok ini tuh kelihatan lagi ngambil ikan di pinggir kolam itu tuh. Dan begonya gue malah ngeliatin dia. Jadi si tangan kirinya itu ngambil ikan itu, kayak dimasukin ke mulutnya. Dan mukanya itu nyeremin banget. Tapi gue tuh kayak penasaran. Tapi di saat yang sama itu gue takut. Dan kalau misalnya si sosok ini gue ngeliatin dan tiba-tiba ngejar, gue nggak tahu harus ngapain. Tapi mungkin gue bakal kabur. Tapi kaburnya tuh balik lagi ke posko-posko sebelumnya. Soalnya gue tahu di tempat sebelumnya, di tempat yang gue lewatin tadi, itu ada orang.
Dan kalau misalnya gue jalan terus, belum tentu gue ketemu sama posko. Jadi gue mending balik lagi ke tempat sebelumnya. Nah, si sosok ini tuh kelihatannya tuh lagi megangin ikan. Terus si ikannya itu dikeluarin lagi. Cuman yang bisa gue lihat itu kayak si ikannya itu tulang belulang dan utuh. Cuman gak ada dagingnya aja. Gue ngeliatin itu sekitar 2 kali. Soalnya dari empang pertama sampai empang ketiga itu lumayan cukup jauh. Dan abis itu gue belok kiri, naik lagi ke atas. Dan ternyata untungnya di atas itu ada posko utama. Nah, si kakak panitianya ini nanya ke gue, kenapa kok kayak panik gitu, katanya. Ya gue gak bilang abis ketemu yang kayak gituan ya, soalnya gue takutnya nanti gak ada tim penyisir gara-gara takut sama cerita gue. Terus kayak biasa gue disuruh baca Trisatya Dasa Dharma sama baca-bacaan surat pendek. Dan sebenarnya gue tuh agak capek ya pas ngelihat itu juga. Sebenarnya gue itu baca-bacaan terus kayak ayat kursi, Anas, pokoknya yang bisa neguhin hati sama kayak ngebentengin diri gitu. Nah, abis posko itu tuh gue ketemu sama si Ricky di tengah jalan tuh. Nah, gue lega lah soalnya ada temen, dan dia juga sebenarnya nungguin orang biar asik, bukan gak berani katanya. Dan pas gue sama dia nelusurin daerah kebun, itu gue lari sama dia. Yang katanya dia cuman bilangnya enggak takut, ternyata dia itu nungguin gue buat ngelewatin kebun itu. Soalnya menurut gue sih dia gak berani, jadi ya nungguin gue. Ya sebenarnya untung buat gue juga, gak jadi masalah. Nah, abis selesai dari ngelewatin kebun itu, kita sampai di lapangan sekolah. Nah, si lapangan sekolah ini tuh masih area kebun gitu, soalnya lagi gencar-gencarnya pembangunan dan kehitungnya itu sekolah baru. Nah, di lapangan itu kita kayak sharing cerita sama beberapa panitia. Dan si salah satu panitia ini ternyata cerita tentang rute yang ditutup. Kan si panitia ini tuh kadang emang kayak ngundang alumni sekolah gitu. Mungkin alumni ambalan yang dulu-dulu gitu. Nah, si alumni ini tuh jaga di rute yang ditutup. Soalnya rutenya itu bukan ke situ tapi diganti. Dan yang terjadi tuh
si alumni Ambalan ini ketemu sama rekannya. Nah, dia pikir itu rekan, tapi ternyata bukan. Jadi sosoknya itu pocong. Tapi yang dia pikir tuh ini tuh temannya dia. Soalnya sama-sama mau nakutin peserta gitu. Mungkin karena dia mikirnya itu orang, bukan bukan semacam makhluk halus gitu. Dia tenang-tenang aja, malah dia ngajak ngobrol. Ngobrolnya tuh kayak gini, kurang lebihnya tuh. Kok aneh ya? Gak ada yang lewat sini dari tadi, peserta. Apa jalan ini ditutup ya? Dan anehnya tuh si pocongnya tuh ngangguk. Terus si alumni Ambalan itu tuh nungguin di situ sama si pocong itu. Karena mungkin lama, dia tuh ngerasa kayak bosen. Terus dia tuh pergi ke jalan raya di mana ada beberapa panitia. Dan sebelum dia berangkat itu tuh bilang dulu ke si sosok ini tuh, gue tinggal dulu ya bentar, soalnya gue bosen, perasaan gak ada peserta kesini sama sekali. Ya gue tinggal dulu bentar, bilangnya tuh gitu. Nah, pas ketemu panitia di jalan raya tadi, dia nanya, ini peserta belum jalan ya? Terus jawab si panitianya tuh, udah kok kak, udah dari tadi malah. Ini udah hampir selesai katanya. Dan si alumni ini heran, nanya balik lah, masa? Perasaan dari tadi gak ada peserta sama sekali loh yang lewat. Terus si panitianya tuh nanya, emang kakak nunggu di rute mana? Di rute yang ini loh, yang pinggir jalannya tuh makam. Dan si panitianya itu kaget. Kak, kita itu enggak pakai rute itu. Rute itu tuh ditutup. Ya, alumni si Ambalan ini lebih kaget lagi. Terus dia nanya ke si panitianya ini, terus yang tadi bareng gue itu siapa? Dan diceritain lah ke si panitianya ini bahwa dia tuh bareng-bareng nakutin peserta, tapi si rekannya ini diem terus, gak ada ngomong sama sekali, cuma ngangguk-ngangguk aja. Dan si sosok ini tuh diemnya itu di samping pohon bambu. Sedangkan si alumni Ambalan ini diemnya itu di seberangnya. Jadi lumayan cukup jauh. Tapi ya ngeri lah kalau misalnya kita ada di posisi kayak gitu, yang kita kira itu tuh temen yang lagi nyamar buat nakutin para peserta. Ternyata
itu yang ori, malah yang keluar itu pocong asli. Ngeri banget kan? Ya, ya yang gue pelajari dari uh, jelajah malam itu tuh, intinya jangan tengok kiri kanan. Soalnya ya gitulah, bakal ngelihat hal-hal yang ngeri banget. Bahkan menurut gue ya, satu-satunya hal aman pas jelajah itu harus matiin lilin itu. Soalnya kalau misalnya kita nyalain lilin, itu penglihatan kita tuh kayak silau ke jalan. Soalnya kehalang cahaya lilin. Jadi di depan tuh gak kelihatan, gelap banget. Dan mungkin nanti ada cerita lagi tentang jelajah malam. Dan ini dari sohib gue yang dulu pernah cerita tentang diteror hantu di bangunan tua. Oke, mungkin sekian dulu cerita dari gue tentang kuntilanak pemakan ikan dan pocong asli. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.